Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Iqbal Budiasa. Di video kedua kali ini, saya akan membahas tentang isi dari jurnal-jurnalnya tersebut. Yang dosen pengampunya itu adalah Panji Aprianto, dengan mata kuliah dengan sama, yaitu Bahasa dan Tata Penulisan Karya Ilmiah. Slide kedua, kenapa saya memilih jurusan ini? Karena kan aset berharga bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Pasalnya, sumber daya manusia ini yang berperan sebagai penggerak perusahaan. Kinerja sumber daya manusia mencerminkan keberhasilan perusahaan. Itulah alasan kenapa saya memilih jurusan ini. Yang slide selanjutnya, pengenalan 10 jurnal manajemen sumber daya manusia. Itu yang pertama adalah sejarah teori sumber daya manusia, pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Niaga Bangun Prasada di Jakarta, pengaruh komunikasi camat terhadap peningkatan kinerja aparat kantor Camat Mutong Kabupaten Parigi Mutong, refusionalisasi kantor desa dalam pelayanan di desa Kombutokan Kecamatan Rotikum Kabupaten Bandai Kepulauan. Next, faktor-faktor penghambat penanganan area parkir di pelabuhan PT Jolun Una, pemberian insentif dalam peningkatan kinerja pegawai, faktor-faktor penghambat pelaksanaan sistem aplikasi, implementasi program keluarga harapan. Next, kualitas pelayanan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja. Dan yang terakhir adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor camat Dungginggi Kota Gorontalo. Ini saya yang pilih secara langsung jurnal-jurnal ini. Dan yang jurnal pertama adalah sejarah teori manajemen sumber daya manusia. Oke, di materi tersebut ada berbagai poin-poin. Poin pertama adalah sejarah manajemen sumber daya manusia. Revolusi industri di Inggris merupakan salah satu tanda betapa pentingnya dan memerlukan manajemen sumber daya manusia yang telah ditorehkan dalam berbagai ilustrasi sejarah. Revolusi tersebut di dalam merupakan proses pengolahan sumber daya manusia yang berkembang jauh dari sumber sebelumnya, dan juga adanya perubahan dari sektor produksi. Industri pada pabrik peneliti yang kita gunakan sebagai contoh, ada kurangnya lebih 48.000 peneliti dapat dihasilkan dari 10 orang dalam sebuah perusahaan dalam waktu sehari. Dan poin yang kedua adalah pengertian manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu manajemen. Kata tersebut berasal dari bahasa aslinya Italia yaitu managere, yang memiliki arti menangani. Kata Latin manusi yang berarti tangan. Pengembangan kata tersebut berubah menjadi bahasa Inggris pada abad ke-16 menjadi manage, dan secara etimologi kata tersebut digunakan pada sekelompok kalangan Inggris yang memiliki arti secara umum sebagai sebuah kegiatan pemeliharaan, pengendalian, dan pemimpin. Oke, poin yang selanjutnya adalah tujuan manajemen sumber daya manusia. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebuah proses yang paling sentral dan bagian dari sistem ialah manajemen sumber daya manusia, dikarenakan hal tersebut merupakan rangkaian untuk mencapai sebuah tujuan. Next, yang jurnal kedua yaitu pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Niaga Bangun Persada di Jakarta. Sini ada 4 poin. Kajian teori kepemimpinan. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Motivasi. Gaya kepemimpinan adalah suatu bakat yang diperoleh orang sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir. Oke, kinerja. Motivasi merupakan untuk motivasi yang kinerja itu adalah tanpa adanya motivasi kinerja tidak akan maksimal. Intinya seperti itu.
Kinerja karyawan menurut pendapat Priva 2008, kinerja merupakan persediaan seorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dan hasil seperti yang diharapkan. Ini yang jurnal kedua. Yang jurnal ketiga itu adalah yang berjudul pengaruh komunikasi camat terhadap peningkatan kinerja aparat di kantor camat Motong Kabupaten Parigi Motong. Dan yang untuk jurnal ini adalah ada 3 poin, yaitu komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi antara camat dan aparat harus terus dijalani dengan baik agar tugas-tugas yang dibebankan selesai pada waktunya. Yang poin kedua adalah kinerja. Yang dimaksud dengan kinerja dalam penelitian ini adalah peran camat dalam meningkatkan kinerja aparatnya yang harus terus diciptakan agar aparat dapat bekerja dengan baik. Yang terakhir, poin terakhir adalah lingkungan kerja. Bahwa camat harus menciptakan lingkungan kerja yang baik agar aparatnya semangat dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah jurnal yang ketiga. Next, ini jurnal yang keempat yang bertema revolusionalisasi kantor desa dalam pelayanan di desa Kambutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Di sini ada 4 poin ya. Dan yang poin pertama adalah keberadaan. Keberadaan yang dimaksud dalam jurnal ini adalah kehadiran kepala desa di kantor desa sangat kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi. Antara kepala desa dengan aparat desa untuk memfungsikan kantor desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Poin ketiga adalah kerjasama. Kerjasama antara kepala desa dan aparat desa untuk memfungsikan kantor desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terakhir adalah fasilitas. Untuk mendukung kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan di kantor desa di Bangkai Kepulauan. Next, jurnal yang kelima adalah faktor-faktor penghambatan penataan area parkir di Pelabuhan Feri Tojo Una. Poin ini jurnal tersebut ada 3 poin. Yang pertama sarana dan prasarana, bisa dilihat atau dibaca. Saya bacakan supaya Anda tidak membaca. Kesediaan fasilitas dalam rangka menunjukkan penataan area parkir di Pelabuhan Uneobo Tojo Una. Petugas. Poin kedua adalah petugas. Petugas parkir yang dapat mengatur dengan baik area menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan. Yang mengawasi agar dapat terjadi penyimpang atas tujuan yang ingin dicapai. Jurnal ke-6. Sini ada 3 poin yang berjudul pemberian inisiatif dalam meningkatkan kinerja pegawai administrasi di SMP Negeri 2 Manangu. Poin pertama itu adalah jumlah insentif. Apa sih yang dimaksud dengan jumlah insentif di jurnal ini? Yang dimaksud dalam jumlah insentif dalam penelitian adalah jumlah yang diterima oleh guru masih belum memenuhi unsur kehidupan yang layak. Menurut jurnal ini di SMP Negeri 2 Manangu. Poin kedua adalah ketetapan waktu. Yang dimaksud dengan ketetapan waktu dalam penelitian ini adalah pembayaran yang dilakukan seringkali tertunda karena masih menunggu hasil evaluasi dinas terkait. Terakhir adalah keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan dalam penelitian ini adalah pemberian insentif tidak mempertimbangkan mana guru yang rajin dan yang jarang masuk sama-sama menerima insentif. Next, slide ke-7. Maksud saya jurnal yang ke-7 yang bertema faktor-faktor penghambat pelaksanaan sistem aplikasi diapontik dalam pembayaran tunjangan profesi guru di SMP Negeri 2 Kuandang. Sini ada 3 poin. Itu adalah koneksi internet. Kendalanya, akses penting dalam penerapan aplikasi Dapotik yang merupakan aplikasi berbasis online di SMP Negeri 2 Kuandang. Poin kedua, pengetahuan operator tentang aplikasi Dapotik di SMP Negeri 2 Kuandang. Sistem backup data lokal aplikasi Dapotik di SMP Negeri 2 Kuandang. Next, slide 8.
Implementasi program Keluarga Harapan PHK, maksud saya PKH, di Desa Penggonganga, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Sini ada 4 poin. Yang pertama adalah sistem pendataan, melakukan pendataan terhadap para penerima PKH sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan berlaku. Pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan PKH yang menyebabkan penyalahgunaan data bantuan. Sistem sertifikasi, transparan petugas dalam melakukan kegiatan sertifikasi agar tidak ada masyarakat yang terlewati sesuai dengan ketentuan. Sumber data, yang sumber data itu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh dari sumbernya, data sekunder data yang diperoleh melalui penelitian. Jurnal ke-9, kualitas pelayanan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, ketepatan, keangsuransian pelayanan para petugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil. Kedua, berkeadilan, bahwa petugas harus memberikan pelayanan dengan prinsip kesamaan hak kepada setiap masyarakat tanpa diskriminasi. Terakhir, kecepatan, bahwa petugas harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pemohon kartu pencari kerja. Oke, ini adalah video yang panjang, Bung. Pengaruh zona terakhir yang saya pilih adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor camat Dungingi, Kota Gorontalo. 10. Maksud saya jurnal 10. Ada 3 poin. Poin pertama, budaya organisasi, pola keyakinan dalam nilai-nilai seharusnya dianut. Camat Dungingi harus memberikan budaya tersebut agar tidak terus berkembang yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai. Ruang interaksi, camat harus lebih memberikan ruang kepada pegawai berkaitan dengan orang lain dengan cara yang tidak menantang keamanan mereka sendiri. Ini adalah jurnal terakhir, dan saya simpulkan dari 10 jurnal tersebut adalah apa perbedaan dan persamaan dari jurnal yang saya pilih. Dari 10 jurnal sama-sama membahas permasalahan tentang sumber daya manusia, yaitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai hal. Salah satunya adalah sumber daya manusia tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau tidak kenang di hati penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.